Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfika Wayasa Fitri dari Program Studi Administrasi Bisnis kelas 3A NPM 203101100. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara atau tutorial menggunakan what if analysis goal seek dan what if analysis data tabel pada soal ke-1 dan soal kedua pada ulangan akhir semester mata kuliah pengolah data 2. Baik, langsung saja menuju ke tutorialnya. Sebelumnya saya sudah membuat datanya, dan ini soalnya, yaitu Narendra memiliki nilai UAS sementara seperti tabel di bawah ini. Jika Narendra ingin mendapatkan rata-rata nilai akhir sebesar 85, berapakah nilai UAS IPA yang harus dia dapatkan? Di sini nilai UAS Bahasa Inggris 98, nilai UAS Bahasa Indonesia 89, nilai UAS IPA belum diketahui karena kita akan mencari nilai UAS IPA. Lalu nilai UAS IPS yaitu 95 dan nilai UAS Matematika yaitu NPM. Di sini NPM nilai dari UAS Matematika sudah ada ketentuannya. Nilai UAS Matematika adalah 2 digit NPM Anda dengan ketentuan sebagai berikut. Bagi mahasiswa yang 2 digit terakhir NPM-nya kurang dari 50, maka nilai UAS Matematikanya 50 plus 2 digit terakhir NPM. Bagi mahasiswa yang 2 digit terakhir NPM-nya lebih dari 50, maka nilai UAS Matematikanya sama dengan 2 digit terakhir dari NPM. Nomor NPM saya belakangnya adalah 00, jadi untuk nilai UAS Matematikanya yaitu 50. Baik, untuk yang selanjutnya, untuk mencari nilai UAS IPA, kita terlebih dahulu mencari nilai rata-rata dari beberapa nilai yang sudah diketahui. Rumusnya sama dengan average buka kurung dari nilai UAS Bahasa Inggris kita tarik sampai nilai UAS Matematika, lalu kita tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini sudah terlihat nilainya 83. Untuk yang diminta adalah rata-rata nilainya itu 85. Jadi belum sesuai karena nilai UAS IPA-nya belum dimasukkan. Untuk yang selanjutnya, jika rata-rata dari beberapa nilai yang sudah diketahui sudah muncul yaitu 83 karena yang diminta adalah 85 dan nilai UAS IPA-nya itu belum dimasukkan, belum tahu nilai UAS-nya berapa, maka kita langsung saja menuju ke tab data. Sebelumnya kita akan berada di home, lalu di tab data, lalu di what if analysis, lalu pilih ke goal seek, kita pilih ke goal seek, lalu muncul tampilan seperti ini. Ini sudah benar, set cell-nya di rata-rata, lalu to value-nya kita pilihkan 85 karena ketentuannya nilai akhirnya 85, lalu by change cell-nya kita arahkan pada nilai UAS IPA. Jika sudah semuanya terisi, kita langsung saja oke. Nah, ini sudah benar semua, 85 sesuai dengan ketentuan 85, kita oke. Jadi untuk nilai UAS IPA-nya kita harus memperoleh nilai sebesar 93 untuk mencapai nilai akhir sebesar 85. Baik, untuk yang selanjutnya, soal nomor 2 yaitu Nisrina ingin membuat daftar tabel perkiraan harga laptop berdasarkan lama pembayaran kredit dan besaran seperti berikut ini. Ketentuannya, Nirina memiliki data sementara berupa lama kredit adalah 2 tahun, bunga kredit selama 2 tahun adalah 5%, harga laptop adalah 2 digit NPM Anda dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Bagi mahasiswa yang 2 digit terakhir NPM-nya kurang dari 10, maka harga laptop sama dengan 10 plus 2 digit NPM terakhir. Sedangkan NPM saya 203101100 dan 2 digit terakhirnya yaitu 00, berarti harga laptopnya sebesar 10 juta. Kita tuliskan terlebih dahulu besar bunganya sudah diketahui yaitu
5%. Lalu lama kreditnya selama 2 tahun. Lalu harga laptopnya 10 juta. Kita ganti terlebih dahulu. Nah, sudah di sini sudah terisikan semuanya. Untuk mencari angsuran, kita menggunakan rumus sama dengan PMT buka kurung besar bunga titik koma. Karena Excel saya menggunakan titik koma di sini. Ini untuk titik koma dan titik 2 itu tergantung masing-masing Excel dari laptopnya. Lalu lama kredit, lalu titik koma min harga laptop, lalu tutup kurung. Kita langsung saja enter. Nah, sudah muncul angsurannya yaitu sebesar 5.378.048,78 rupiah. Perlu diingat bahwa ini kan lama kreditnya itu selama 2 tahun. Untuk lama kredit jika per bulan itu kita per 12 saja. Di sini dituliskan per 12. Jika per tahun tidak usah diberi per 12 begitu. Untuk yang selanjutnya yaitu kita menghitung total angsuran. Total angsuran itu dicari menggunakan sama dengan angsuran atau PMT dikalikan dengan lama kredit. Langsung saja kita enter. Nah, total angsurannya itu sudah terlihat sebesar 10.756.097,56 rupiah. Untuk yang selanjutnya yaitu bunga yang dibayarkan. Bagaimana cara mencari bunga yang dibayarkan? Yaitu kita langsung saja menuliskan sama dengan langsung klik pada total angsuran sama saja K17 dikurangi dengan harga laptopnya yaitu 10 juta. Langsung saja kita enter. Nah, bunga yang dibayarkan yaitu sudah jelas sebesar 756.097,56 rupiah. Untuk yang selanjutnya kita menuju ke tabel berikutnya yaitu besar bunga. Kita buat besar bunga itu untuk mengetahui berapa besar bunga atau angsuran yang kita keluarkan jika besar bunganya itu sudah ditentukan, misalkan 3%, total angsurannya berapa, untuk memudahkan kita melihat banyak angsurannya. Langsung saja untuk sebagai patokannya kita tuliskan klikkan pada sama dengan pada angsuran, langsung kita enter. Nah, sebelumnya kita blok terlebih dahulu, lalu menuju ke tab data, what if analysis, kita pilihkan data tabel. Data tabelnya yang raw input cell tidak usah diisi karena data yang kita buatkan ini data kolom. Jika sudah seperti ini, sudah muncul tampilan seperti ini, kita kolom input cell, kita langsung menuju ke besar bunga karena di sini besaran bunga, langsung kita oke saja. Otomatis langsung muncul datanya. Untuk yang selanjutnya, kita rubah menjadi rupiah. Format cell, menuju ke accounting, lalu kita oke untuk menyamakan hasilnya. Nah, untuk mengecekkan apakah benar besaran bunga yang kita hitung sebelumnya dengan besaran bunga yang sudah kita hitung terakhir ini, besaran bunganya 5%, angsurannya yaitu 5.378.048,78 rupiah. Kita lihat di sini 5% dan itu sama dengan yang kita hitung secara manual.
Nah, untuk tabel yang selanjutnya, tabel terakhir yaitu tabel dengan rincian. Yang mendatar ini merupakan besaran bunga, dan yang menurun ini atau yang kolom merupakan data lama kredit. Maksudnya 0,5 itu yaitu setengah tahun, 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun, 2,5 tahun, 3 tahun, dan 3,5 tahun. Masih sama caranya seperti tadi. Untuk menjadi patokannya, kita pilihkan angsuran, klikkan angsuran, lalu kita enter. Nah, untuk mengisinya kita blok saja, lalu menuju ke tab data, lalu ke what if analysis, ke data tabel. Nah, row input cell tadi kan tidak diisi, sekarang diisi sesuai dengan datanya, yaitu data yang mendatar merupakan besar bunga, dan untuk kolom input ini merupakan data lama kredit. Jika sudah seperti ini, kita langsung saja oke. Nah, ini masih pagar-pagar, kenapa? Karena belum diperbesar, kita perbesar terlebih dahulu. Nah, putaran ini sudah benar, kita sampai dulu untuk Nah, datanya sudah siap. Kita cek terlebih dahulu untuk tadi. Untuk besaran bunga sebesar 5% dengan lama kredit yaitu 2 tahun. Kita lihat di sini apakah datanya sama dengan yang sebelumnya, yaitu sebesar 5.378.048,78 rupiah. Nah, dari ketiganya ini sudah sama semua. Berarti untuk what if analysis data tabel sudah selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.